Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan tentunya dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang mencari ikhtiar untuk berbagai macam keluhan Anda. Mungkin diantaranya ada yang sedang terkena penyakit diabetes, asam urat, rematik, atau stroke, atau juga masalah pencernaan. Jangan takut, jangan khawatir, karena saat ini sudah hadir Sentra Pengobatan Paliatif Modern di Kota Cirebon yang siap membantu Anda sampai dengan tuntas. Untuk alamatnya bisa langsung Anda catat ya, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambak 1, depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ataupun juga Anda bisa catat call center dari Sentra Pengobatan di line telepon 085 224 153 444, ataupun Anda juga boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda melalui WhatsApp kami ya di line telepon 0812 2227 5511. Baik, sebelum kita lanjut membagikan solusi yang ada di Sentra Pengobatan, tentunya kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane malam hari ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Kabar gimana Pak? Alhamdulillah baik, lama kita nggak ketemu ya. Iya betul, lama tidak bertemu. Alhamdulillah saat ini bisa langsung menyapa lagi ya Pak ya. Warga Cirebon dan sekitarnya, ataupun juga para pemirsa di rumah nih yang malam hari ini menyaksikan tayangan kita dan masih bingung-bingung nih Pak Rizal mau melangkahkan kaki kemana. Apalagi kalau musim hujan begini kan rasa-rasanya penyakit ini berdatangan ya Pak Rizal ya. Nah, salah satunya adalah contohnya masalah pencernaan aja dulu deh. Karena kalau pencernaan itu kan biasanya merambat kemana-mana nih Pak Rizal. Kita angkat aja contohnya penyakit lambung, ataupun mungkin pemirsa di rumah mengenalnya emah. Nah, untuk penyakit ini sebetulnya seperti apa sih Pak penyakitnya? Iya, penyakit lambung atau emah ya. Jadi kadangkala juga masyarakat kita menganggap bahwa ini penyakit yang berbeda ya. Ya, yang disebut emah ya itulah lambung kan gitu, atau penyakit pencernaan. Nah, penyakit ini penyakit yang umum dan salah satu yang sangat banyak diderita oleh masyarakat kita. Tetapi yang jadi persoalan adalah banyak sekali masyarakat mengeluh kenapa ini penyakit yang umum dan rata-rata masyarakat kita mengetahui, tetapi kenapa seolah-olah proses penyembuhannya sangat sulit sekali. Bahkan banyak kasus yang katanya sudah sembuh, tetapi kalau salah makan sedikit juga Terasa lagi. iya terasa lagi. Karena pada dasarnya Putri bahwa penyakit lambung ini penyakit yang bisa disembuhkan. Asalkan kita tahu bahwa ini jenis mahnya apa. Kroniskah, akut, atau GERD. Dan ini yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat kita, bahwa yang namanya lambung itu kata umum dari penyakit pencernaan. Tetapi dia nanti ada beberapa macam lagi mah itu sendiri. Baik, baik. Jadi jangan sampai salah lagi ya, bahwasanya pencernaan itu lambung itu salah, karena dalam penyakit mah sendiri ada jenisnya lagi. Jadi untuk penanganannya pun berbeda-beda. Mungkin kemarin-kemarin nih, oh kok saya udah berobat kemana-mana, sudah minum ini itu belum sembuh. Nah mungkin ini ya Pak ya, salah cara pengobatannya. Harusnya mungkin akut, disangkanya kronis ataupun sebagainya. Iya, karena penanganan penyakit mah ini baik kronis maupun akut itu berbeda. Jadi pendekatan pengobatannya juga berbeda, dan rasa yang ditimbulkan juga berbeda. Misalnya kita katakan bahwa mah kronis, apa itu mah kronis? Mah yang sifatnya tahunan, yang datang berulang-ulang, kadang sembuh, kadang muncul ya. Dia biasanya gejala yang paling cenderung adalah kalau makan sedikit terasa kenyang ya, kemudian mudah capek atau mudah lelah, kemudian juga kalau misalnya telat makan itu biasanya agak perih di ulu hati. Berbeda dengan mah akut, ini cenderung lebih dominan rasanya karena dia akan terasa perih di ulu hati, kemudian pusing ya, keluar keringat dingin, lemas juga. Kemudian juga di beberapa kasus misalnya dadanya sesak ya, atau panas. Kemudian juga biasanya keluar keringat dingin atau kakinya dingin, jadi itu.
Baik, baik. Ternyata jenisnya pun berbeda-beda ya Pak ya? Gejalanya juga berbeda. Gejalanya, baik-baik. Jadi bagi Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin kemarin-kemarin merasakan, oh dada saya sakit nih, sesak, pusing, lemas, dan lain sebagainya, mungkin ini masuknya ke kategori akut ya Pak ya? Iya, akut itu gambaran dari rasa sakit yang kita sakitnya. sebutkan tadi, Baik. itulah yang disebut mah akut atau adanya luka pada tungkak lambung. Kemudian ada GERD. GERD itu adalah refluksnya cairan lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, ini juga rata-rata penderita mah akut itu disertai GERD. Artinya cairan yang ada di lambung itu naik ke kerongkongan. Itulah yang muncul misalnya terasa sesak ya. Kemudian tenggorokannya seperti ada yang lengket, tidak hilang, atau di dada seperti ada cairan yang nempel begitu ya. Kemudian pusing, dan ini juga biasanya GERD bisa mempengaruhi debaran jantung. Makanya di beberapa kasus ada penderita mah itu katanya jantungnya berdebar-debar, kemudian melakukan aktivitas sedikit saja sudah ngos-ngosan. Iya, iya. Seperti itu. Baik, baik. Jadi dari gejalanya saja pun mirip-mirip ya Pak ya? Mirip. Tidak hanya ke jenisnya saja, tapi ke penyakit lain juga mirip. Makanya kadang-kadang orang ini salah mengartikan, ah ternyata jantung. Iya. Padahal bukan jantung penyakit ini. Iya, karena begini, sangat banyak penyakit itu yang memiliki gejala yang mirip-mirip. Katakanlah kita sebut tadi lambung ya. Penderita lambung kan akan merasakan sakit di dada ya. Iya. Kemudian jantung juga di dada kan. Kemudian paru-paru juga di dada, pankreas juga di dada, liver juga di dada. Jadi sangat banyak. Cuman kan dari yang rasa di dada ini kan masing-masing berbeda-beda rasanya. Iya. Kemudian sama seperti kita cerita saraf kejepit, misalnya rematik, asam urat, pengapuran. Semua sakit di sendi kaki kan. Kaki jalan sakit, linu, nyeri, dan seterusnya. Tapi dari semua gejala itu pasti ada yang membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Jadi seperti itu. Baik. Jadi bagi Anda nih, pemirsa di rumah, apalagi sudah mengetahui bahwasannya ada penyakit lambung, apapun jenisnya, baik itu akut, kronis, GERD, jangan ditunda-tunda ya, segera diobati, apalagi mungkin yang sudah mengganggu. Tadi kan kalau misalkan dilihat dari gejalanya aja ada rasa sesak, ada juga lemas, pusing, dan lain sebagainya, tentunya sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi jangan didiamkan, langsung diobati, apalagi sudah hadir Parisel di Kota Cirebon yang siap membantu Anda setiap harinya, tidak perlu khawatir ya. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Alamatnya jangan lupa dicatat, sudah tertera di kaca ini. Sangat jelas sekali, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Untuk lebih jelasnya juga boleh catat call center dari sentra pengobatan, nanti bisa tanya-tanya seputar alamat, atau mungkin juga keluhan-keluhan Anda juga boleh. Baik, setelah tadi kita berbincang-bincang masalah penyakit pencernaan, yaitu tadi diawali dengan mah ya Pak ya? Iya. Ada kronis, ada akut, ataupun GERD. Nah, ini penyebabnya apa sih Pak? Kok seseorang bisa terkena penyakit mah ini Pak? Iya, sangat banyak faktor penyebabnya, tetapi dua faktor yang paling dominan. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan yang tidak teratur menjadi salah satu faktor ya. Diet yang berlebihan juga ya. Kemudian faktor penyakit lain yang mengharuskan seseorang untuk mengkonsumsi obat yang terus-menerus, misalnya diabetes. Sangat banyak kita tahu bahwa penderita diabetes juga terkena penyakit lambung. Karena diabetes mengharuskan penderitanya untuk tidak boleh sering makan, ya. Sementara pada saat yang bersamaan dia harus mengkonsumsi obat yang terus-menerus. Kemudian hipertensi juga. Ini sangat banyak yang berkomplikasi dengan lambung. Kemudian saraf kejepit. Ini juga salah satu penyakit yang 85% yang datang ke kita itu penderita saraf kejepit disertai penyakit lambung. Akibat misalnya minum obat. Kadang obat asam urat, kadang obat rematik, kadang nyeri sendi. Pokoknya ya apa aja, karena yang namanya sakit orang kan pengen sembuh. Jadi apa aja yang didengar itu diminum. Yang pada akhirnya pencernaannya tidak siap dan akhirnya terkena penyakit lambung. Baik, baik. Ternyata banyak menyebabnya, tapi yang paling utama tadi adalah pola makan. Jadi bagi Anda jangan sampai telat makan, makan juga dilihat, jangan karena enaknya aja ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang kalau hujan-hujan begini enaknya yang pedes-pedes nih Pak.
pedes, es, dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya masyarakat kita salah juga karena menganggap bahwa pedas atau sambal itu bisa memicu penyakit lambung. Oh, Padahal pedas itu tidak bisa aha, memicu peningkatan asam lambung. baik, baik. Hanya saja unsur pedas yang ada di cabai ini bisa menyerang dinding lambung secara langsung bagi orang yang terkena penyakit lambung. Kalau bagi yang tidak terkena penyakit lambung sih tidak ada Tidak masalah. Ini ceritanya akan Iya, iya. bermasalah kalau seseorang itu punya penyakit Penyakit lambung. Baik, Ya, baik. seperti Jadi itu. ternyata anggapan Putu juga salah ya, Pak ya. Kadang-kadang Putu juga mikirnya gitu. Kalau misalkan kita makan yang pedas-pedas itu bisa berakibat ke lambung, karena pasti nanti rasanya nyeri atau enggak. Nah, kalau misalkan orangnya tidak ada penyakit lambung, sebetulnya tidak masalah tidak ya, ada Pak ya. masalah. Baik, Ini baik. hanya bermasalah kalau misalnya seseorang itu memang sudah punya penyakit Penyakit lambung. lambung. Tetapi begini, kalau misalnya dalam keadaan kita perut kosong ya, atau lambung kita kosong, kemudian terlalu sering juga kita mengkonsumsi makanan yang sangat pedas, Ya. ini juga bisa merusak dinding lambung yang pada akhirnya bisa mengakibatkan peradangan. Bukan hanya di lambung, tetapi juga bisa memicu misalnya munculnya ambien atau wasir ya, Baik, baik. atau juga radang pada usus. Oke, Itu. terima kasih Pak Rizal. Iya, Kita tahan sama-sama. dulu, dan untuk Anda pemirsa di rumah yang masih penasaran, karena ternyata lambung ini bisa kemana-mana ya, arah penyakit ya. Tadi juga bisa disebabkan oleh penyakit diabetes, ada juga hipertensi, ataupun saraf terjepit. Nanti kita akan bahas solusinya di sini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentral Pengobatan Paliatif Modern Bapak Teguh Rizal. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan mungkin saat ini sedang mencari tempat untuk berikhtiar, mungkin ini adalah jawaban dari Allah tentunya bagi Anda yang saat ini mengeluhkan. Tadi kita sempat membahas ada lambung ya, pencernaan. Ternyata lambung sendiri ada berbagai macam jenisnya. Ada kronis, akut, ataupun GERD. Tapi di lain penyakit itu juga Anda boleh keluhkan bersama Pak Rizal tentunya. Mungkin diantaranya ada penyakit asam urat, rematik, ada juga mungkin darah tinggi, mata, diabetes, dan lain sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir, boleh langsung datang setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam, langsung di alamat praktek dari Sentra Pengobatan yang ada di Kota Cirebon, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Dan untuk Anda juga boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda melalui WhatsApp kami di line telepon 0812 2227 5511. Baik, kita kembali berbicara lagi ya bersama Pak Rizal dari Sentral Pengobatan Paliatif Modern. Tadi kita sudah membahas tentang penyebabnya atau apa itu penyakit MAH, kronis, dan lain sebagainya Pak ya. Lantas apa nih Pak yang menyebabkan asam urat itu asamnya naik untuk Asam lambung lambungnya sendiri? Iya. Iya, bagi yang sudah menderita pola makan pengaruh ya. Makanan-makanan tertentu itu sangat pengaruh yang bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian juga pikiran. Ini jangan salah. Bahwa pikiran itu sangat mempengaruhi daripada asam lambung kita. Makanya dikatakan antara otak kita dengan lambung kita itu saling keterkaitan. Itu yang disebut dengan brain dan axis. Artinya faktor pikiran tuh sangat pengaruh. Makanya kenapa penderita lambung itu jangan terlalu stres, banyak pikiran ya, kendalikan emosi itu sangat bagus. Kemudian pikiran yang tenang juga pengaruh. Contoh kita katakan tadi sempat beberapa penderitanya yang merasa sesak ya, dadanya panas, kemudian pusing. Nah, ketika hal itu terjadi jangan panik. Duduk tenang, posisi duduk agak lurus, atur nafas, kemudian minum air hangat. Dengan hal itu kita lakukan, maka cairan yang reflux tadi naik, maka sebagian akan turun kembali. Gitu. Oke, ternyata bisa diatasi ya Pak ya. Iya, pencegahan. Baik, duduk, lantas tarik nafas. Atur nafas, Atur plong nafas, pikiran ya, ya. tenang, kemudian kita minum air hangat. Baik, baik. Jadi untuk Anda bisa di rumah mungkin bisa diingat-ingat ya, apabila mungkin terasa
gejalanya tadi seperti sesak di dada, panas. Nah, bisa dicoba duduk, atur nafas, lalu juga minum air hangat. Baik. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa penyebabnya nih Pak ya, tadi juga sempat dibahas adalah dari lambung bisa dari penyakit lain ya, seperti diabetes, ada juga tadi hipertensi dan juga saraf terjepit. Nah, ini menarik sekali nih Pak, karena kalau di arah saraf-saraf itu, contohnya di kaki aja itu kan banyak Pak, saraf terjepit, asam urat, rematik. Lantas bagaimana nih kita membedakan 3 penyakit ini? Bagaimana Pak? Iya, ini yang sering kali karena kebetulan karena spesialisasi kita saraf dan lambung ya. Memang ini penyakit yang paling banyak datang ke kita. Bisa saya katakan bahwa 70% ya saraf kejepit yang datang ke kita. Dan 20 sampai 25% lambung, sisanya ya 5% itu. Memang karena penyakit ini sangat susah sekali untuk kesembuhannya. Banyak masyarakat kita menganggap bahwa saraf kejepit ini bisa disembuhkan oleh obat. Padahal saraf kejepit itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi semahal apapun, sebagus apapun obat yang kita minum itu tidak berfungsi melepas saraf. Jadi melepas saraf itu hanya ada 2 cara, operasi atau terapi. Kita tinggal memilih saja. Nah, kebetulan kalau di sentral pengobatan ya tentu yang kita lakukan adalah terapi. Obat itu hanya berfungsi meredakan nyeri dan melenturkan saraf. Nah, kenapa tadi sempat kita sebutkan bahwa saraf kejepit itu juga ada lambung? Karena konsumsi obat tadi. Karena ketika sakit, oh ini asam urat, minum obat asam urat. Apalagi kita beli obat yang di warung-warung kan begitu. Kemudian nggak sembuh dengan obat asam urat, cari obat rematik. Kadang-kadang nggak ada obat yang flu tulang, katanya. Diminum, semua diminum. Yang pada akhirnya lambung kita ini tidak bisa kuat untuk menahannya. Nah, inilah yang mengakibatkan munculnya penyakit lambung. Baik, baik. Jadi luar biasa sekali ya. Ternyata ya itulah kita sempat bahas di awal bahwasanya kadang-kadang gejala dari penyakit itu hampir mirip-mirip, tapi inilah harusnya pentingnya kita pintar-pintar mencari tempat pengobatan ya Pak ya. Jadi supaya tidak katanya bagus minum ini, katanya bagus ini, minum yang di warung ini, ternyata kalau salah bukannya ada solusi malah menyebabkan penyakit yang lain. Iya, penanganannya juga 3 penyakit ini berbeda, Putri. Misalnya kita cerita asam urat. Asam urat itu tidak boleh dipijit atau diurut, ya, karena sifat asam urat sifatnya adalah kristal. Ketika dilakukan penekanan ini kristal itu bisa menusuk saraf yang akhirnya bisa mengakibatkan infeksi pada saraf kita. Kemudian rematik justru dia enak ketika diurut, malah dia boleh karena dia untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, kemudian saraf kejepit. Kalau asam urat tidak boleh diurut, tapi bisa dikendalikan dengan obat. Tetapi saraf kejepit ini justru dia tidak boleh diurut, ya, boleh diterapi, tetapi yang menyembuhkan bukan di obat, tetapi di terapi itu sendiri. Jadi ada gejala yang sangat khas, misalnya ketika seseorang terkena asam urat juga sangat mudah. Sekarang kita bisa ke puskesmas untuk mengecek kadar asam urat kita, kan. Kemudian biasanya dia munculnya rasa sakit ketika kita salah makan, habis makan kacang-kacangan dan seterusnya itu muncul. Begitu juga rematik, biasanya faktor usia, ya, faktor pengapuran, kemudian faktor asam urat sendiri juga bisa memicu munculnya rematik. Nah, ini biasanya cenderung muncul terutama pada malam hari, makanya ada orang kadangkala di malam hari itu badannya linu semua, nyeri semua. Tetapi begitu dia bangun pagi, dia melakukan aktivitas, ini perlahan-lahan rasa sakit itu berkurang atau bahkan tidak dirasa sama sekali. Tapi nanti malam dia akan terasa lagi. Nah, berbeda dengan kita katakan saraf kejepit. Saraf kejepit ini ada kekhasan dari sakit itu sendiri, sifatnya menjalar. Biasanya rasa sakit dari pinggang, pinggul, paha, betis sampai ke telapak kaki. Dan dia tidak mengenal waktu, mau siang, mau pagi, mau sore, itu tetap aja dia akan terasa sakit, terutama ketika kita jalan lama, ya, ketika kita jalan atau duduk lama, bangun dari duduk juga sakit. Dan walaupun kita melakukan pantangan yang ketat, tetap aja dia sakit, karena pada dasarnya
saraf kejepit tidak berpengaruh dari pantangan itu sendiri, berbeda dengan kita sebut rematik ataupun asam urat tadi. Ya. Baik. Lantas jadi apa nih Pak penyebabnya untuk saraf terjepit ini? Ya, sangat banyak faktor. Misalnya salah satu mengangkat beban ya, mengangkat beban yang berat, kemudian posisi tulang belakang kita yang salah, kemudian trauma masa lalu, pernah jatuh atau terbentur ya. Kemudian juga duduk yang terlalu lama, bangun dengan cepat itu juga bisa, karena tekanan yang terus-menerus pada tulang belakang ini membuat tulang belakang kita menjadi lemah ketika kita bangun secara mendadak. Ini juga bisa, walaupun memang persentasenya sangat kecil. Kemudian faktor kegemukan ini juga menjadi salah satu ya, faktor munculnya saraf kejepit. Faktor usia juga menjadi salah satu. Kemudian faktor pengapuran juga menjadi salah satu faktor munculnya saraf kejepit. Jadi sangat banyak faktor munculnya saraf kejepit. Tetapi yang paling umum adalah faktor seseorang mengangkat beban, ya, posisi tulang belakang yang salah, atau posisi pernah jatuh atau terbentur sebelumnya. Jadi itu. Baik. Ternyata banyak sekali penyebabnya ya untuk 3 penyakit ini yang kadang-kadang kita sebagai orang awam itu suka menyamakan saja karena rasanya yang sama, penanganannya pun disamakan. Iya. Kalau asam urat nggak cocok, rematik nggak cocok, obat yang lain kan. Ternyata bukan kedua penyakit ini, yang ada adalah saraf terjepit. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan penyakit lambung ya. Dan kesalahan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat kita adalah dilakukan urutan atau dipijit. Betul. Dan 80-90% penderita saraf kejepit itu kakinya mengecil atau terjadi kelumpuhan, itu diakibatkan oleh seringnya diurut. Dan separah apapun saraf itu pada seseorang, itu tidak akan mudah kakinya mengecil atau lumpuh kalau tidak sering diurut. Karena yang harus dipahami, apa itu saraf kejepit? Saraf kejepit itu adalah tertekannya serabut saraf kita oleh jaringan di sekitar, misalnya tulang rawan, tergesernya tulang rawan. Nah, di dalam sendiri itu saraf kita sebenarnya sudah tertekan, ditambah tekanan dari atas lagi, jadi dia bisa kacau kan begitu. Jadi di bawah dia tertekan, di atas juga ditekan. Nah, inilah kenapa makanya banyak sekali kasus yang datang ke kita. Itu rata-rata ketika kita tanyakan, itu rata-rata dia tidak bisa jalan atau kakinya mengecil karena seringnya diurut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mungkin mengetahui saat ini sedang terkena penyakit saraf terjepit, jangan sampai diurut ya. Itu pantang sekali dilakukan. Kalau misalkan rematik masih boleh, asam urat juga tidak boleh. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut saya akan ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama kami di sini di line telepon 0231 482138. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentral Pengobatan Paliatif Modern. Dan sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan juga baru mengetahui adanya Sentral Pengobatan di Kota Cirebon, saya ulang bahwasanya insya Allah apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, bisa dibantu sampai dengan tuntas bersama Pak Riza tentunya dari Sentral Pengobatan Paliatif Modern. Untuk alamatnya sendiri bisa langsung dicatat ya, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil atau 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya setiap hari, sekali lagi, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang solusi dari penyakit pencernaan. Tadi dari lambung ada lambung yang akut, kronis, tadi juga sempat dibahas adanya asam urat, rematik, dan juga saraf terjepit, yang mana penanganannya mereka itu berbeda-beda, walaupun rasa sakitnya sama. Dan untuk Anda sekali lagi yang saat ini menderita penyakit asam urat ataupun saraf terjepit, stop lakukan pemijatan ya, karena tidak boleh. Langsung saja cari penanganan yang tepat tentunya. Anda tentu saja bisa langsung datang ketemu dengan Pak Reza di tempat praktek, karena tadi insya Allah bisa dibantu dengan terapi ya Pak ya, kalau saraf terjepit sendiri karena tidak ada obatnya sekali lagi. Baik, nah tadi Putri sempat membahas juga tentang penyakit diabetes ya Pak ya, karena penyakit diabetes juga bisa menyebabkan penyakit lambung tadi. Nah kalau untuk penyakit diabetes atau gula ini
Sebetulnya penyakit yang disebabkan oleh apa sih Pak? Apakah betul riwayat dari keturunan juga bisa? Iya, salah satu adalah faktor keturunan ya, paling dominan untuk diabetes. Makanya, tapi sekarang ini faktor pola hidup juga Tetap berpengaruh ya. ya, Kita tahu berpengaruh. bahwa kalau dulu kita bicara diabetes, maka ya, yang terbayang kita adalah orang tua ya. Ya, betul. Tapi sekarang kan banyak usia-usia muda yang sudah terkena diabetes Betul. akibat pola makan kita tadi ya. Mhm. Kemudian juga diabetes ini dari setiap tahun itu terjadi peningkatan yang signifikan dengan usia-usia yang juga masih muda. Dan ini salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh penderitanya karena masyarakat kita kan taunya bahwa diabetes ini tidak bisa disembuhkan ya. Betul. Banyak yang mengatakan seperti itu bahwa kok ini diabetes katanya tidak bisa disembuhkan. Pada dasarnya diabetes memang tidak dikenal istilah menyembuhkan, tetapi dia dikenal istilah menstabilkan. Baik. Artinya ketika gula kita stabil ya sembuh, kan begitu. Gula itu dibutuhkan oleh tubuh, ibarat mobil itu gula ya bensinnya mobil. Ya. Jadi gula itu bensinnya tubuh. Jadi kenapa gula tinggi? Berarti ada masalah pada pengendali gula. Apa itu pengendali gula? Adalah pankreas kita yang menghasilkan insulin. Jadi pengendali gula ya insulin. Jadi ketika pankreas kita tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, maka glukosa itu atau gula akan tinggi. Tetapi manakala pankreas kita bekerja dengan baik, kemudian dia mampu menghasilkan insulin, maka gula juga akan stabil. Baik, baik. Jadi ya betul sekali siapa kalau diabetes itu kan dulu identiknya dengan orang yang sudah lanjut ya. Tapi kalau sekarang ini banyak orang di sekitar Putra juga anak-anak kecil udah kena diabetes nih Pak. Iya, karena memang pola makan Pola kita makannya ya, sekali pola lagi makan kembali lagi ya, apapun jenis penyakitnya yang tadi sudah kita bahas juga salah satu yang paling utamanya adalah pola makan yang kurang baik ya Pak. Iya, ya? kan Yang kecenderungan menyebabkan. masyarakat kita sekarang senang makanan yang berlemak-lemak, Ya. makanan instan Betul, ya. betul. Ini karena lemak adalah salah satu yang bisa memicu peningkatan daripada gula di dalam darah. Gitu. Baik, baik. Tapi tentunya tidak perlu khawatir ya bagi Anda pemirsa di rumah yang mungkin sudah terlanjur terkena penyakit diabetes. Nah, sekarang sedang mencari tempat untuk berikhtiar karena mungkin sudah pernah mencoba tapi belum juga menemukan solusinya. Sekarang sudah hadir sentra pengobatan tentunya yang siap membantu Anda ya, baik itu mungkin diabetes yang sudah kronis ataupun yang baru gejala-gejala awal, langsung saja segera ditangani di sentra pengobatan bertemu dengan Pak Rizal untuk buka prakteknya setiap hari, sekali lagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam, jadi tidak ada alasan nanti karena siap membantu setiap harinya ya Pak ya. Iya, setiap hari Nah, kita kalau buka. untuk diabetes sendiri tadi kan sudah diketahui penyakitnya, penyebabnya adalah pola makan, tadi juga bisa dari riwayat penyakit orang tua ya. Iya. Lantas penanganannya nih Pak, penanganannya seperti apa sih? Kadang-kadang kan kita juga bingung. Tadi betul sekali kata Pak Rizal bahwasannya orang takut nih, karena diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tapi distabilkan. Lantas bagaimana nih caranya? Iya, tadi kita harus lihat bahwa di masyarakat kita itu kan mengenal misalnya gula basah atau kering ya. Betul. Jadi menganggap bahwa gula ya itulah diabetes, kalau nggak basah ya Ya, kering. kering. Padahal diabetes itu basah ya menjadi salah satu gejala daripada diabetes itu sendiri. Karena gejala diabetes misalnya mudah lelah, frekuensi kencing yang meningkat terutama pada malam hari, kemudian terjadi penurunan berat badan ya, kemudian juga bisa matanya buram ya, atau yang lain. Diabetes itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah tipe A, kemudian tipe B, dan DM pada kehamilan. Artinya perempuan yang hamil itu cenderung terjadi peningkatan daripada glukosa itu sendiri. Tetapi nanti karena faktor hormonal tadi ya, ini bisa meningkatkan gula. Tetapi nanti setelah melahirkan biasanya gulanya akan kembali normal. Baik. Jadi gula itu bukan basah atau kering. Jadi tipe A dan tipe B. Tipe A ini persentasenya memang sangat kecil. Ini biasanya bawaan karena ketika dia lahir pankreasnya itu tidak terbentuk secara baik. Nah, sehingga pankreas itu ya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya.
Kemudian tipe B ini pankreasnya terjadi kerusakan di saat usia remaja misalnya atau tua ya, sehingga pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin sebagai pengendali daripada glukosa itu sendiri. Jadi kita perbaiki saja pankreasnya, maka ketika pankreasnya baik, kemudian dia menghasilkan insulin, maka secara otomatis gula akan turun. Minum obat gula saja tanpa memperbaiki pankreas juga seumur hidup harus minum obat gula. Betul. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa gula itu penyakit yang sangat merusak mata kita, ya jantung, ya ginjal. Makanya banyak sekali penyakit penderita gula juga komplikasi dengan yang lainnya. Betul, betul. Nah, ini betul sekali loh Pak Rizal, karena kadang-kadang kita nih mendengar kata diabetes itu yang ditakutkan adalah komplikasinya. Dari mata, dari ujung kepala sampai ujung kaki mata. Tadi juga bisa mungkin kejantanan untuk pria, kan? Bisa ke jantung dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu takut sekali lagi ya Pak Rizalnya, bisa dibantu sampai dengan tuntas. Karena tadi untuk diabetes sendiri bukan basah ataupun kering, tapi ada tipe A, tipe B, dan juga DM pada kehamilan. Nah, ini harus ketahui ya, jangan sampai salah lagi, karena penanganan yang diberikan juga nanti akan berbeda. Karena tadi sendiri untuk tipe A adalah mungkin bawaan ketika lahir ya Pak ya, pankreasnya sendiri tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalkan tipe B ini bisa dibetulkan karena pankreasnya yang rusak. Iya, jadi sel pankreasnya dia sifatnya karena bekerja otonom ya, artinya hanya satu sel yang menghasilkan insulin ya pankreas itu. Baik. Jadi ketika dia rusak ya gulanya tidak terkendali kan begitu. Betul. Baik, nah sekali lagi untuk Anda pemirsa di rumah, kami juga ajak Anda untuk konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama kami secara langsung di line telepon 0231482138 ataupun juga boleh WhatsApp-kan saja jenis-jenis keluhan Anda, tentunya tidak harus penyakit diabetes ataupun lambung saja, tapi apapun jenis keluhan Anda, baik yang kronis ataupun ringan. Nah, sekarang sudah ada yang bergabung dari WhatsApp kita. Assalamualaikum, saya punya keluhan sakit pinggang dan sakit pinggang, mau tanya untuk pembiayaannya nih Pak Rizal. Tapi sakit pinggang juga belum tentu ke saraf ya Pak ya? Iya, sangat banyak faktor, misalnya kurang minum air putih juga bisa sakit pinggang ya. Kemudian encok atau rematik juga bisa. Ya. Kemudian juga ginjal juga bisa kan gitu. Jadi kalau sakit pinggang menanyakan biaya susah juga kita menyebutnya. Karena kita sendiri belum tahu sakitnya apa. Jadi saya lebih menyarankan sebaiknya datang langsung, konsultasi, plus lakukan pemeriksaan, sehingga kita tahu ini penyakitnya apa, faktor penyebabnya apa. Betul. Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa memberikan solusinya seperti apa. Betul sekali. Jadi untuk Bapak ataupun Ibu yang tadi menanyakan keluhan tentang sakit di pinggang, ada baiknya langsung datang, karena kita belum bisa menjawab ini arahnya kemana ya. Karena untuk faktor sakit pinggang sendiri banyak sekali. Nanti kalau misalkan sudah diketahui faktor penyebabnya apa, tentunya akan diberikan solusi terbaik untuk Bapak ataupun Ibu ya. Datangnya boleh setiap hari nih di alamat praktek Sentra Pengobatan sendiri di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil, setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Nah, ini menarik sekali ya Pak Rizal, setelah tadi ada diabetes, ternyata bisa berkomplikasi kemana-mana. Sekarang kita beralihnya ke mata. Karena tadi sempat dibicarakan bahwasanya komplikasi diabetes itu juga bisa ke mata. Kalau misalkan diabetes yang sudah berkomplikasi seperti itu, apalagi ke mata, kira-kira penanganannya seperti apa Pak? Iya, banyak sekali kasus yang datang ke kita, itu sebenarnya dia mata ini karena punya diabetes. Akhirnya dia kekeh ingin berobat mata. Katanya sudah ke sana kemari tidak sembuh-sembuh juga. Ini selalu salah. Memang tidak semua pengobat itu akan jujur mengatakan bahwa tidak mungkin penyakit mata kita bisa disembuhkan manakala gula kita tidak distabilkan terlebih dahulu. Jadi mau semahal apapun obat, mau kita keliling kemana saja, tetap hasilnya akan sama. Karena ada sebab, ada akibat. Betul. Jadi sebabnya dari gula, akibatnya adalah mata. Nah ini yang keliru. Makanya banyak sekali juga yang kadang-kadang sampai marah-marah karena kadang-kadang orang tuanya susah diberitahu, juga susah. Mereka menyebut kok di tempat Pak Rizal saya nggak mau diobatin padahal saya sakit ini.
Sebenarnya kita bukan tidak ingin mengobatin, Ya. tetapi karena kalau kita obatin itu sama saja kita menipu beliau. Karena kita tahu bahwa matanya tidak mungkin bisa sembuh. Matanya akan sembuh kalau beliau juga berobat gula. Jadi kalau hanya diobatin mata ya percuma. Betul. Jadi kalau memang kita tidak bisa ya harusnya kita katakan tidak bisa. Ini yang membedakan sentral pengobatan dengan yang lain. Bahwa kalau memang kita misalnya tidak bisa ya tidak bisa, ya, seperti Baik, itu. baik, itu luar biasa sekali ya, karena betul sekali kadang-kadang kita tuh suka nggak sabaran. Kita itu keluhannya apa, padahal yang terjadi apa ya Pak ya, seperti tadi contohnya diabetes yang sudah berkomunikasi ke mata, kita pengennya mata dulu, ternyata tidak bisa, tetap harus diabetes dulu, nanti insya Allah mata juga akan terobati ya. Dan untuk itu ditahan lagi nih Pak Rizal, jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0231482138 dan masih mengajak Anda juga di WhatsApp kami di line telepon 0812-222-75511 untuk keluhkan berbagai macam keluhan Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama Sentral Pengobatan Paliatif Modern Bapak Teguh Rizal. Dan tentunya bagi Anda dimanapun Anda berada, saya masih ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama kami di sini di line telepon 0231482138 atau mungkin bagi Anda yang kesulitan bergabung di line telepon kami bisa melalui WhatsApp saja ya di line telepon 0812-2227-5511. Tapi apabila Anda ingin langsung diberikan solusi terbaiknya dari sentra pengobatan, tentunya bisa langsung datang ke alamat prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam langsung di Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Baik, ternyata sudah banyak yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp nih, Pak Rizal. Kita langsung jawab satu persatu ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, untuk pengobatan penyakit saraf terjepit yang sudah 5 tahun itu bagaimana? Berapa kali terapi dan masih bisa disembuhkan atau tidak? Terima kasih. Iya, sebenarnya saraf kejepit itu kesembuhan tidak ditentukan oleh lama atau barunya seseorang terkena, karena sangat ditentukan oleh respon tubuhnya ketika mengkonsumsi obat dan ketika kita lakukan terapi. Makanya kenapa saraf kejepit itu kuncinya ada di saraf yang tertekan itu. Jadi ketika saraf yang terjadi tekanan itu bisa kita lepaskan dari tekanan, maka dia akan sembuh. Jadi untuk berapa kali saya belum bisa memastikan karena kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebab banyak kasus begini Putri, banyak orang yang datang ke kita yang terkadang dia ketika jalan sakit, duduk sakit ya, sementara ada orang yang sama sekali dia tidak bisa jalan atau terjadi kelumpuhan. Malah terkadang yang lumpuh ini lebih cepat sembuhnya ketimbang orang yang hanya sakit ketika jalan. Jadi berarti dia tubuhnya merespon terapi dengan sangat baik, kemudian tekanannya juga lepas secara baik, maka dia akan bisa jalan. Jadi bukan parah tidak parahnya pada dasarnya. Jadi itu. Oke. Lantas yang berikutnya adalah, maaf mau tanya, saya lihat dari YouTube pengobatan saraf kejepit dan lambung, benarkah ini? Benar sekali jawabannya Pak. Oh, lihat di YouTube ya? Iya, lihatnya dari YouTube nih Pak. Di YouTube ya? Iya. Iya benar, nanti bisa datang langsung ya, apa keluhannya gitu. Oke, sudah dijawab, benar, bisa dibantu ya. Yang dari YouTube tadi untuk saraf terjepit dan juga lambungnya. Lalu berikutnya, Assalamualaikum Pak Rizal, saya Ibu Sumirah dari Brebes. Ibu saya punya keluhan penyakit gula darah tinggi dan lambung. Sudah sering dirawat tapi belum sembuh-sembuh. Kalau minum obat mual langsung muntah-muntah. Sekarang di tempat tidur saja nggak bisa apa-apa. Kalau jalan langsung pusing dan lemas. Mohon solusinya Pak. Iya, lemasnya itu karena ada gula tadi ya. Ada gula, ada lambung. Kenapa? Tadi sempat kita bahas sebenarnya bahwa gula bisa menjadi salah satu pemicu lambung, bukan dari gulanya tetapi dari obatnya yang dikonsumsi yang terus-menerus. Jadi bukan beliau lumpuh ini sih, karena lemas itu kan nggak ada tenaga ya, akibat lambungnya juga, misalnya gula juga.
Jadi yang pertama yang harus dilakukan jangan banyak pikiran, kemudian segera lakukan pengobatan secara baik dan benar. Insya Allah beliau bisa sembuh. Jadi Baik, itu. baik. Jadi jangan putus harapan ya Pak ya. Iya, iya. Insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas. Nanti boleh langsung datang bertemu dengan Pak Rizal di tempat praktek setiap harinya ya Bu ya. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk alamatnya sendiri sudah tertera di layar kaca, bisa langsung dicatat. Baik, kita langsung ke berikutnya lagi nih Pak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya kalau habis makan selalu ngantuk dan nafas selalu tersendat. Kenapa ya Pak? Kekenyangan barangkali. Kekenyangan. Baik. Jadi umumnya orang seperti itu bukan? Kalau makan terlalu kenyang, makanya di agama kita juga dianjurkan kita berhenti makan itu sebelum kenyang ya. Betul. Mungkin kekenyangan makannya ini. Oke. Nanti kalau misalkan masih penasaran barangkali ada apa nih ya? Iya. Bagus sekali karena baru dirasakan gejalanya saja, langsung segera ditangani. Nanti ketemu dengan Pak Rizal tempat juga boleh ya Pak ya? Apa pertanyaannya yang harus dijawab beliau? Apakah punya riwayat lambung? Tidak. Betul. Gitu. Tentunya banyak sekali yang bisa diobrolkan di tempat praktek karena waktu kita di sini sangat terbatas. Lanjut ke yang berikutnya. Selamat malam Pak Rizal. Malam. Saya divonis saraf kejepit. Kira-kira biayanya berapa? Mahal nggak nih Pak? Terima kasih. Baik. Saraf terjepit lagi ya Pak ya. Ternyata betul nih. Saraf terjepit banyak sekali keluhan yang masuk kita pada malam hari ini. Mengenai biaya tentu kita tidak bisa memastikan sekarang karena biaya itu ditentukan oleh hasil pemeriksaan. Karena berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk proses pelepasan sarafnya itu akan menentukan biayanya. Tapi saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa insya Allah akan kita bantu. Jadi berapapun nilai biaya yang dimiliki itu akan tetap kita bantu. Baik, jadi jangan takut dulu ya Pak ya. Iya, silakan datang saja langsung. Baik, jadi bisa langsung datang, nanti akan dibantu sampai dengan tuntas oleh Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Baik mungkin untuk penyakit diabetes, tadi ada saraf terjepit, pencernaan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan takut dulu untuk masalah biaya, datang dulu, kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lantas penanganan yang terbaiknya seperti apa. Iya, gitu ya, Pak, iya. ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ada satu lagi. Assalamualaikum, saya Rahmat dari Gabus Indramayu. Punya keluhan ambeien kalau BAB sakit, perih panas, keluar darah. Mohon penjelasannya ya Pak. Soalnya saya takut operasi. Baik, betul. Kadang-kadang kalau udah mendengar kata operasi itu udah. Iya, yang pertama harus dilihat dulu ambiennya itu sudah tahap berapa ini. Ada yang disebut internal di dalam ya, atau eksternal sudah di luar. Jadi benjolan itu ada yang masih di dalam di rektum ya. Jadi yang disebut ambien itu terjadinya peradangan pada pembuluh darah di rektum ya. Nah, itu masih tahap 1. Kemudian tadi ini kan kalau BAB keluar darah ya. Kemudian ada tahap kedua, itu kalau BAB dia turun tapi bisa masuk sendiri. Kemudian tahap ketiga, itu kalau kita BAB itu keluar tapi dia tidak bisa masuk, harus didorong. Nah, baru masuk ke tahap keempat, itu dia sudah tidak bisa keluar masuk karena sudah membentuk peradangan atau benjolan pada anus kita. Jadi harus dilihat dulu jenisnya. Tetapi intinya bahwa ambien atau wasir bisa disembuhkan tanpa dilakukan operasi. Baik, gitu. kabar bahagia berarti Iya, ya Pak ya. iya. Jadi untuk Pak Rahmat dari Indramayu tidak perlu khawatir, insya Allah bisa dibantu tanpa operasi. Tapi harus dilihat dulu tadi separah apa ya Pak ya. Iya, iya. Karena tadi betul ada yang di luar, ada yang sudah keluar, ataupun yang masih di dalam. Iya, banyak sekali kasus orang yang kadang Pak Rijal kok saya dikatakan ini kena ambien, padahal tidak keluar ininya. Tidak Jadi karena di dalam juga ada benjolan, yaitu yang disebut internal. Baik. Gitu. Oke, ke berikutnya ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Saya punya penyakit saraf terjepit pada lumba 5. Maaf, pengobatannya bagaimana? Iya, L5 ya berarti ya. Jadi pengobatan saraf kejepit tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada obat yang bisa melepas saraf. Melepas saraf itu hanya ada 2 cara, operasi atau terapi. Karena di sentral pengobatan tidak dilakukan media operasi, tentu kita melakukan media terapi.
Jadi dengan terapi kita akan memposisikan kembali tulang rawan atau bantalan tulang ke posisinya sehingga tidak terjadi tekanan pada serabut saraf itu sendiri. Jadi saraf kejepit itu mirip seperti keseleo. Hanya saja keseleo itu tergesernya otot pada posisinya, kembalikan saja otot itu pada posisinya pasti sembuh. Ya sama dengan saraf kejepit. Apa ini yang mengakibatkan tekanan? Tadi ada misalnya tergesernya tulang rawan atau bantalan tulang ya. Kembalikan saja dia ke posisinya. Atau juga misalnya ada benjolan atau tumor. Obatin saja benjolan atau tumornya, maka saraf kita tidak tertekan dan juga akan sembuh. Jadi seperti itu. Baik, baik. Jadi jangan berprinsip gini, oh saya udah beli obat yang mahal saja udah pasti sembuh. Iya. Jadi tidak ada obat, semahal apapun, sebagus apapun obat yang kita beli tidak akan bisa melepas saraf. Kemudian yang kedua, jangan lakukan pijitan atau urutan, jangan diurut. Kemudian hindari mengangkat beban yang berat, karena kalau itu dilakukan maka ini tekanan akan terus-menerus pada saraf yang diakibatkan nanti tertekannya saraf motorik bisa mengakibatkan kelumpuhan. Makanya ada istilah yang dikatakan bahwa saraf kejepit itu membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat, karena apabila keadaan ini dibiarkan, ini akan menekan saraf motorik yang mengakibatkan kelumpuhan pada penderitanya. Jadi Baik, itu. terima kasih Pak Rizal. Iya, sama-sama. Sebetulnya banyak sekali yang masih masuk, Iya. belum bisa kita bacakan hari Iya, ini ya. iya. Tapi tentunya waktu juga yang memisahkan kita. Iya, Tentunya iya. ada pesan-pesan Pak Rizal untuk para pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kita. Iya, khusus untuk penderita saraf kejepit, saya ulangin sekali lagi bahwa jangan terjebak oleh promo obat bagus untuk saraf dan seterusnya, karena saraf itu tidak bisa dilepas oleh obat. Kemudian harus hati-hati memilih pengobatan, karena kebanyakan pengobatan itu dilakukan pijitan atau urutan ya. Dan ini sangat berbahaya untuk saraf kita, dan ini bisa mengakibatkan kaki kita bisa dua-duanya atau salah satu ini mengecil, atau bahkan risiko terbesar terjadinya kelumpuhan. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung bersama kami, jangan khawatir, tentunya Anda bisa langsung datang bertemu dengan Pak Rizal dan akan langsung diberikan solusi terbaik dari sentra pengobatan tentunya. Alamatnya sendiri bisa langsung dicatat ya, di Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, atau 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk call center juga jangan lupa dicatat, yaitu di 085224153444. Semoga dengan hadirnya sentral pengobatan paliatif modern di Kota Cirebon ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Akhir kata, saya Putri Dewi Sandika bersama kru RSTP Petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.